Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini, Santet Tetangga. Mbak Arista, seorang ibu rumah tangga, mulai merasa iri ketika tetangga barunya, Mbak Hartati, tampak lebih sukses, padahal suaminya yang membantu mereka. Rasa iri berubah menjadi kebencian ketika suami Mbak Arista malah turun jabatan. Perumahan Gria Asri memang tidak besar. Hanya ada 12 rumah berjejer rapi, dipisahkan pagar rendah yang mulai kusam. Mbak Arista sudah tinggal di sana hampir 7 tahun bersama Mas Danang dan Fatima, anak perempuan mereka yang baru menginjak kelas 1 SD. Rumah mereka sederhana, cat tembok sudah mengelupas di beberapa bagian, tapi cukup nyaman untuk keluarga kecil. Mas Danang bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan ekspedisi. Gajinya pas-pasan, tapi stabil. Mbak Arista mengurus rumah dan sesekali bantu tetangga menjahit untuk tambahan uang belanja. Hari Sabtu pagi, truk pindahan berhenti di depan rumah sebelah yang sudah kosong berbulan-bulan. Fatima berlari keluar, matanya berbinar melihat furnitur diturunkan satu persatu. "Mama, ada orang baru," teriaknya sambil melompat-lompat. Mbak Arista keluar sambil melap tangan di kain lap. Seorang laki-laki bertubuh tinggi turun dari mobil, diikuti perempuan berjilbab yang tersenyum ramah. Mereka tampak seumuran dengan Mbak Arista dan Mas Danang. Sore harinya, Mas Danang pulang lebih awal dari biasanya. Dia langsung mengetuk pintu rumah sebelah. "Mas Ibrahim, Mbak Hartati, selamat datang." Ternyata Mas Ibrahim adalah rekan kerjanya, Mas Danang yang merekomendasikan dia untuk masuk ke perusahaan yang sama 3 bulan lalu. Mbak Arista tidak tahu soal ini sebelumnya. "Wah, rezeki banget bisa jadi tetangga Mas Danang," kata Mas Ibrahim sambil berjabat tangan. Malam itu mereka berbincang di teras rumah Mbak Arista. Mbak Hartati cerita bahwa dia dulu punya usaha online, tapi sempat vakum karena pindah-pindah kota. Sekarang dia mau mulai lagi. "Mbak jualan apa?" tanya Mbak Arista. "Baju gamis sama mukena. Dulu lumayan laku, Mbak." Mbak Arista langsung antusias. Dia menawarkan bantuan promosi lewat grup arisan dan pengajian. Mbak Hartati senang sekali. Minggu berikutnya, Fatima sudah akrab dengan Mbak Hartati. Anak itu sering mampir ke rumah sebelah, disuguhi kue atau diajak main. Mbak Arista senang punya tetangga yang baik hati. Toko online Mbak Hartati mulai ramai. Setiap hari ada paket yang diantar kurir. Mbak Arista memang rajin bantu promosi, share postingan di grup WhatsApp, bahkan kasih testimoni positif. "Alhamdulillah Mbak Arista, pesanan minggu ini udah 20 lebih," kata Mbak Hartati suatu sore sambil membungkus paket di ruang tamu. Mbak Arista tersenyum, tapi ada yang mengganjal di dadanya. 20 pesanan dalam seminggu, lumayan juga hasilnya. Beberapa hari kemudian Mbak Hartati cerita lagi bahwa dia dapat orderan grosir dari Surabaya.
100 potong gamis sekaligus. "Wah, bagus banget Mbak," ucap Mbak Arista, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Malam itu, Mbak Arista duduk di dapur sambil mengupas bawang untuk masak besok. Pikirannya melayang. Mbak Artati baru pindah sebulan, tapi usahanya sudah melesat. Padahal dia yang bantu promosi dari awal. Mas Danang masuk dapur, mengambil air minum. "Kenapa Riz? Kok melamun?" "Nggak apa-apa, cuma mikir aja." "Mikir apa?" Mbak Arista diam sebentar. "Mas Ibrahim sama Mbak Artati cepat banget majunya ya." Mas Danang tertawa kecil. "Alhamdulillah kan, kita yang bantu, mereka yang berhasil. Kita juga senang." Tapi Mbak Arista tidak menjawab. Dia terus mengupas bawang. Tangannya bergerak lebih cepat dari biasanya. 2 minggu berlalu sejak pembicaraan di dapur itu. Mbak Arista masih membantu promosi jualan Mbak Artati, tapi tidak sesemangat dulu. Tangannya memang masih share postingan ke grup, tapi hatinya mulai terasa berat. Suatu Rabu sore, Mas Danang pulang dengan wajah kusut. Dia langsung masuk kamar tanpa menyapa. Mbak Arista mengikuti, menutup pintu pelan. "Kenapa Mas?" Mas Danang melepas sepatu, nafasnya berat. "Evaluasi kerja kali ini, aku turun posisi Riz." Mbak Arista terdiam. "Turun? Maksudnya?" "Dari koordinator jadi staf biasa lagi. Gaji dipotong 2 juta. 2 juta? Mbak Arista nyaris berteriak. "Kenapa bisa begitu?" "Kata bos performaku turun. Padahal aku kerjanya sama aja kayak dulu." Mas Danang berbaring, menutup mata dengan lengan. Mbak Arista duduk di pinggir kasur, kepalanya pusing. 2 juta itu besar. Bayar sekolah Fatimah saja sudah mepet. Belum lagi cicilan motor. Terus siapa yang naik? Mas Danang tidak langsung menjawab. "Mas Ibrahim." Mbak Arista mengepalkan tangannya. "Mas Ibrahim? Yang baru 3 bulan kerja?" "Dia dapat proyek besar bulan lalu. Klien suka sama cara kerjanya." Malam itu Mbak Arista tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Mas Danang yang merekomendasikan Mas Ibrahim masuk kantor. Mas Danang yang ngajarin cara kerjanya. Tapi sekarang malah Mas Ibrahim yang naik, suaminya yang turun. Minggu depannya, motor baru parkir di depan rumah Mas Ibrahim. Yamaha Aerox, warna merah metalik. Mbak Artati turun dari motor sambil tersenyum lebar, membawa belanjaan dari pasar. Mbak Arista mengintip dari jendela, dadanya sesak. Beberapa hari kemudian ada tukang datang ke rumah sebelah. Mereka mulai cat ulang pagar dan ganti genteng yang bocor. Suara palu dan gergaji terdengar dari pagi sampai sore. "Tetangga kita lagi renovasi ya?" tanya Mas Danang sambil makan malam. "Iya, enak ya, punya uang buat renovasi," jawab Mbak Arista. Nada suaranya datar tapi tajam. Mas Danang meliriknya. "Riz, jangan gitu." "Gitu gimana? Aku cuma bilang apa adanya." Sejak saat itu Mbak Arista mulai menjaga jarak. Kalau Mbak Artati menyapa dari pagar, dia cuma balas seadanya, lalu masuk rumah. Tidak ada lagi obrolan hangat di teras. Tidak ada lagi bantuan promosi. Fatimah masih sering main ke rumah sebelah, tapi Mbak Arista mulai melarang. "Jangan sering-sering ke sana. Mbak Artati sibuk, nanti ganggu." Tapi Mbak Artati bilang boleh mah. "Udah, gak usah banyak tanya. Main di rumah aja." Di arisan RT bulan itu, Mbak Arista duduk bareng Bu Lastri, tetangga blok sebelah yang suka ngegosip.
Mereka ngobrolin tentang usaha Mbak Artati yang makin laris. "Kok cepet banget ya Mbak majunya?" tanya Bu Lastri sambil ngunyah kue. "Entahlah, padahal baru beberapa bulan." Bu Lastri mendekat, suaranya pelan. "Jangan-jangan pakai cara yang gak wajar Mbak?" Barista menoleh. "Maksudnya?" "Ya itu, pesugihan atau apa gitu. Tetangga saya dulu juga gitu, tiba-tiba kaya, padahal tadinya susah." Barista tidak langsung percaya, tapi kata-kata itu menempel di kepalanya. Malam itu dia berbaring sambil mikir, masa iya bisnis cepat laku gitu doang? Pasti ada yang gak beres. Esok harinya Mbak Arista iseng tanya ke Bu Lastri lewat chat. Bu Lastri bilang di desa sebelah ada orang pintar, namanya Mbah Munding. Katanya bisa bantu masalah apa saja. Mbak Arista menyimpan nomor itu di ponsel. Belum ada keputusan pasti, tapi rasa penasarannya mulai membesar. 3 hari kemudian, Mbak Arista memutuskan pergi. Dia bilang ke Mas Danang mau ke pasar, padahal naik angkot ke arah desa Waringin Putih. Hampir 1 jam perjalanan dari rumah. Rumah Mbak Munding ada di ujung jalan tanah, dikelilingi pepohonan rimbun. Bangunannya tua, cat dinding sudah menghitam. Mbak Arista turun dari angkot dengan perasaan campur aduk, takut, tapi sudah terlalu jauh untuk mundur. Seorang pria tua keluar dari dalam. Rambutnya putih kusut, tubuhnya bungkuk, matanya tajam menatap Mbak Arista. "Mau apa nak?" "Saya mau minta tolong Mbah." Mbah Munding mempersilakan masuk. Ruangan dalam gelap, hanya diterangi lilin. Bau kemenyan menyengat hidung. Mbak Arista duduk di tikar lusuh, tangannya gemetar. "Suami saya turun jabatan. Saya mau dia naik lagi." Mbah Munding terdiam, matanya memicing. "Siapa yang bikin dia turun?" "Tetangga kami. Dia yang naik, suami saya yang turun." Mbah Munding mengambil botol kecil dari rak kayu. Isinya air bening. Dia membacakan sesuatu dengan suara rendah, lalu menyerahkan botol itu. "Kasih ini ke suamimu. Minumkan tanpa dia tahu. 3 hari berturut-turut." Mbak Arista membayar 500.000, uang dari tabungan rahasia. Sepanjang jalan pulang, botol itu digenggam erat di dalam tas. Keesokan paginya Mbak Arista menuang air itu ke gelas bening. Dia taruh di meja makan, menunggu Mas Danang bangun. Tapi Fatima turun duluan, hampir mengambil gelas itu. "Jangan, itu punya papa." Fatima mundur kaget. Mas Danang turun tak lama kemudian, langsung ambil gelas tanpa curiga dan meminumnya habis. "Aku berangkat dulu ya, ada meeting pagi." Mbak Arista tersenyum lega. Tinggal 2 hari lagi. Tapi sore harinya Mas Danang pulang dengan wajah biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Besoknya juga begitu. Hari ketiga, Mbak Arista tuang air terakhir ke gelas. Kali ini dia taruh di ruang tamu, karena Mas Danang biasa sarapan sambil nonton TV. Tapi pagi itu Mas Ibrahim datang. Dia bilang mau nebeng berangkat bareng, karena motornya mogok. Saat menunggu Mas Danang ganti baju, Mas Ibrahim haus dan minum dari gelas yang ada di meja. Mbak Arista baru keluar dari dapur dan melihatnya. Terlambat, gelas itu sudah kosong. Seminggu berlalu, Mas Ibrahim malah dapat proyek ekspor ke Singapura. Nilainya besar, namanya dipuji direktur utama. Sementara Mas Danang masih posisi lama, tidak ada perubahan. Mbak Arista hampir gila, uangnya habis. Hasilnya malah tetangga yang untung. Amarahnya meledak. Di arisan berikutnya Mbak Arista mulai bicara ke Bu Lastri dan ibu-ibu lain. "Mbak Artati itu aneh, baru pindah langsung kayak gitu." "Emang kenapa Mbak?" tanya Bu Tini.
tetangga blok depan. Ya pasti pakai cara nggak wajar, pesugihan atau ilmu hitam. Coba dipikir, mana ada orang baru langsung sukses. Bu Lastri mengangguk setuju. Ya juga ya, suaminya juga langsung naik jabatan. Gosip itu menyebar cepat. Dalam hitungan hari, tetangga mulai membicarakan keluarga Mas Ibrahim. Saat Mbak Hartati jalan ke warung, orang-orang berbisik. Ada yang sengaja menghindar, ada yang menatap sinis. Mbak Hartati bingung, dia tidak tahu apa salahnya. Mbak Arista semakin sering mengintip dari balik jendela. Setiap melihat Mbak Hartati keluar rumah, dadanya panas. Setiap kali melihat motor baru itu, tangannya mengepal. Suatu malam, Mbak Arista keluar diam-diam. Dia bawa plastik sampah dapur dan lempar ke depan pagar rumah sebelah. Besoknya dia bawa lagi. Putung rokok, kardus bekas, semua dibuang ke sana. Mas Ibrahim bingung, tapi tidak bilang apa-apa. Dia hanya bersihkan sendiri setiap pagi. Seminggu setelah kejadian sampah itu, Mbak Hartati datang pagi-pagi sambil bawa kotak kue. Wajahnya masih ramah meski tahu tetangga mulai menjauh. Mbak Arista, ini buat Fatimah, brownies coklat buatan sendiri. Mbak Arista membuka pintu sedikit, menatap curiga. Buat apa? Gak apa-apa mbak, kebetulan bikin banyak. Fatimah kan suka coklat. Mbak Arista menerima kotak itu tanpa berterima kasih. Begitu pintu ditutup, dia buka tutupnya, mencium baunya. Pikirannya langsung kemana-mana. Jangan-jangan ada racunnya. Jangan-jangan ini cara dia balas dendam. Fatimah turun tangga. Matanya berbinar melihat kue. Mama, itu buat aku. Iya, tapi tunggu dulu. Mbak Arista membawa kotak itu ke dapur. Dia tahu betul anaknya alergi kacang. Sejak kecil, Fatimah tidak boleh makan apapun yang ada kacangnya. Sekali kena, langsung sesak nafas. Tanpa pikir panjang, Mbak Arista ambil toples di atas lemari. Isinya bubuk kacang halus untuk bumbu pecel. Dia taburkan sedikit ke atas brownies, ratakan pakai sendok. Mama, aku mau makan. Sebentar sayang. Mbak Arista potong brownies jadi 4 bagian, taruh di piring. Fatimah langsung ambil 1 potong, gigit besar-besar. Enak mah. Mbak Arista duduk di sebelahnya, memperhatikan. Dalam hitungan menit, wajah Fatimah mulai merah, nafasnya jadi berat, tangannya memegang leher. Mama, enggak bisa nafas mah. Mbak Arista panik. Fatimah, Fatimah. Anak itu jatuh dari kursi, tubuhnya kejang. Mbak Arista berteriak memanggil Mas Danang yang masih di kamar. Mereka berdua langsung gendong Fatimah, lari ke motor, kebut ke klinik terdekat. Tapi sudah terlambat. Dokter bilang reaksi alerginya terlalu parah. Jantung Fatimah berhenti sebelum sempat diberi obat. Mbak Arista ambruk di depan ruang IGD, menangis sampai suaranya habis. Mas Danang hanya diam, matanya kosong, tidak percaya anaknya sudah pergi. 2 hari kemudian, jenazah Fatimah dimakamkan di TPU kampung. Tetangga datang melayat, membawa doa dan bunga. Rumah Mbak Arista penuh sesak, tapi Mbak Arista tidak diam. Setiap ada yang tanya, dia jawab dengan suara parau. Mbak Hartati yang bawa kue itu, pasti dia sengaja taruh kacang. Loh, kok bisa? Dia tahu Fatimah alergi kacang. Dia pasti dendam sama saya. Gosip itu menyebar lagi, kali ini lebih keras. Tetangga yang tadinya cuma curiga, sekarang mulai yakin Mbak Hartati berbahaya. Sore harinya Mbak Hartati datang melayat. Dia pakai baju hitam, membawa amplop duka. Begitu masuk, suasana langsung hening. Mbak Arista yang duduk di sudut ruangan langsung berdiri. Keluar dari rumah saya.
Mbak, saya cuma mau. Kamu yang bunuh anak saya. Pergi. Mbak Artati menangis, mencoba menjelaskan. Tapi Mbak Arista sudah tidak mau dengar. Mas Danang diam saja, tidak melarang istrinya. Akhirnya Mbak Artati pergi dengan wajah basah air mata. 3 bulan berlalu, rumah Mbak Arista masih terasa sepi, tanpa tawa Fatima. Mbak Arista semakin pendiam, wajahnya pucat. Mas Danang jadi jarang pulang, lebih sering lembur. Suatu sore, Mbak Arista melihat dari jendela, Mbak Artati keluar rumah dengan perut sedikit membesar. Dia hamil. Mbak Arista mencengkram tirai, rahangnya mengeras. Anaknya mati, tapi tetangganya malah dapat anak. Rasa benci yang sudah mengendap kembali meledak. Minggu pagi rumah Mas Ibrahim ramai. Tenda dipasang di halaman depan. Ada nasi tumpeng dan kue-kue di meja panjang. Mbak Artati duduk di kursi tamu. Perutnya sudah membesar. Senyumnya lebar menyapa tamu yang datang. Mbak Arista tidak dapat undangan, tapi dia keluar rumah, berjalan langsung ke tenda itu. Beberapa tetangga melihatnya, saling berbisik. Mbak Arista, selamat datang. Sapa Mas Ibrahim kikuk. Mbak Arista tidak menjawab. Matanya menatap Mbak Artati yang sedang tertawa bersama ibu-ibu arisan. Perutnya terasa terbakar melihat kebahagiaan itu. Dia ambil sepiring kue, duduk di pojok sendirian. Tidak lama kemudian, Mbak Arista pamit pulang. Tapi kebenciannya sudah mencapai puncak. Sore itu juga Mbak Arista naik angkot lagi ke Beringin Putih. Kali ini langkahnya lebih cepat. Mbah Munding sedang duduk di beranda, seperti sudah tahu ada yang datang. Kamu lagi. Saya butuh bantuan, Mbah. Mbah Munding menatap tajam. Bantuan apa? Saya mau orang itu keguguran. Dia hamil sekarang. Mbah Munding terdiam lama. Itu bukan permintaan ringan, Nak. Kamu tahu risikonya. Saya nggak peduli. Saya mau dia merasakan sakitnya kehilangan anak. Mbah Munding masuk ke dalam, keluar membawa boneka kain seukuran telapak tangan dan 5 batang jarum panjang. Dia meletakkannya di atas meja. Ini boneka santet. Kamu bayangkan wajah orang yang kamu benci, lalu tusuk bagian yang mau kamu sakiti. Tapi ingat, kalau kamu salah, santet bisa balik ke kamu sendiri. Mbak Arista mengambil boneka itu, merabanya pelan. Berapa, Mbah? 2 juta. Mbak Arista mengeluarkan uang dari tas, uang tabungan terakhirnya untuk bayar listrik bulan depan. Tapi dia tidak peduli lagi. Malam itu Mbak Arista mengunci pintu kamar. Mas Danang tidur di ruang tamu seperti biasa. Mereka sudah jarang tidur bareng sejak Fatima meninggal. Mbak Arista duduk di lantai, memegang boneka dan jarum di depan cermin. Dia bayangkan wajah Mbak Artati, senyumnya yang menyebalkan, perutnya yang membesar. Jarum pertama ditusukkan ke bagian perut boneka, tusukan kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya menancap di perut. Mbak Arista tersenyum, tangannya gemetar, tapi hatinya merasa lega. Tengah malam suara teriakan memecah kesunyian. Mbak Arista terbangun, langsung ke jendela. Lampu rumah sebelah menyala terang. Mas Ibrahim keluar sambil gendong Mbak Artati yang tubuhnya lemas. Roknya basah darah. Tolong, ada yang bisa bantu? Beberapa tetangga keluar panik membantu. Mas Ibrahim langsung bawa Mbak Artati ke mobil, kebut ke rumah sakit. Mbak Arista berdiri di balik tirai, wajahnya datar, tapi di dalam dadanya ada kepuasan yang membara. Keesokan paginya kabar itu menyebar. Mbah Artati keguguran, pendarahannya hebat, nyaris merenggut nyawanya. Dokter bilang janinnya tidak terselamatkan. Tetangga pada kasihan, tapi ada juga yang bisik-bisik. Apa ini karma? Mbak Arista diam-diam tersenyum. Malam berikutnya dia tusuk boneka itu lagi. Kali ini bukan di perut, tapi di dada dan kepala. Dia ingin Mbak Artati sakit terus-menerus. Tidak cukup hanya keguguran.
dia harus menderita lebih lama. Setiap malam, Mbak Arista mengulanginya. Jarum ditusuk, dicabut, ditusuk lagi. Boneka itu sudah penuh lubang, tapi Mbak Arista tidak berhenti. Mas Danang kadang dengar suara aneh dari kamar, tapi dia tidak pernah tanya. Dia sudah lelah dengan semua ini. Seminggu setelah keguguran, Mbak Artati pulang dari rumah sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Mas Ibrahim menuntun istrinya masuk rumah dengan hati-hati, seperti takut dia akan jatuh kapan saja. Mbak Artati jarang keluar. Kalau malam teriakan sering terdengar dari dalam rumah. Dia mimpi buruk terus-menerus, bangun sambil menangis, memanggil nama bayinya yang tidak sempat lahir. Mbak Arista memperhatikan dari balik jendela setiap hari, tapi baginya itu belum cukup. Dia ingin lebih dari sekedar melihat Mbak Artati menderita. Dia ingin mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Mas Danang mulai sadar ada yang salah. Istrinya sering bengong, bicara sendiri, dan kadang tertawa tanpa alasan. Suatu malam, dia lihat Mbak Arista duduk di pojok kamar sambil memegang sesuatu yang diselimuti kain. "Riz, kamu ngapain?" Mbak Arista menoleh, matanya kosong. "Enggak apa-apa." "Kamu sakit? Mau ke dokter?" "Aku gak sakit, kamu aja yang gak ngerti apa-apa." "Kamu sakit, mau ke dokter?" "Aku gak sakit, kamu aja yang gak ngerti apa-apa." Mas Danang mundur. Dia sudah tidak tahu harus bagaimana. Istrinya sudah berubah total sejak Fatima meninggal. Malam Kamis hujan turun deras, langit gelap, jalan-jalan becek. Mbak Arista berdiri di teras dengan jarum besar di tangan yang dia ambil dari kotak jahit. Jarum itu panjang, ujungnya tajam mengkilat. Dia tunggu sampai lampu rumah sebelah menyala. Mbak Artati keluar, pakai jaket tipis, payung di tangan. Dia jalan pelan, menuju minimarket di ujung jalan. Mbak Arista mengikuti dari belakang, jarak cukup jauh agar tidak ketahuan. Hujan semakin deras, suara gemuruh petir memecah udara. Mbak Artati selesai belanja, bawa kantong plastik berisi susu dan roti. Dia jalan pulang lewat jalan yang lebih sepi, memotong lewat perumahan belakang. "Mbak Artati!" Mbak Artati menoleh. Wajahnya kaget melihat Mbak Arista berdiri di belakangnya dengan jarum terhunus. "Mbak Arista, kenapa?" "Kamu bunuh anak saya. Sekarang aku mau bunuh kamu." Mbak Artati mundur, tangannya gemetar. "Mbak, saya gak ngelakuin apa-apa. Sumpah." "Bohong. Kamu emang jahat dari awal." Mbak Arista maju. Mbak Artati langsung lari. Kakinya tergelincir di jalanan basah. Tubuhnya terjatuh keras. Kepalanya membentur batu di pinggir selokan. Darah mulai mengalir. Mbak Artati tidak bergerak, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Mbak Arista mendekat pelan. Jarum masih tergenggam erat. Tangannya terangkat, siap menusuk. Tapi tiba-tiba perutnya kram hebat. Rasanya seperti ada yang merobek dari dalam. Mbak Arista jatuh berlutut. Darah keluar deras dari bawah, membasahi celana dan tanah di sekitarnya. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ditusuk ribuan jarum sekaligus. Dia merangkak menjauhi Mbak Artati. Tangannya mencengkram perut yang terasa seperti terbakar. Hujan membasahi tubuhnya, tapi darahnya terus mengalir. Mbak Arista merangkak pulang, meninggalkan jejak darah di jalanan. Tubuhnya lemah, nafasnya pendek-pendek. Sampai di teras rumah, dia mencoba buka pintu. Tapi rumahnya gelap, tidak ada Mas Danang. Mbak Arista masuk, menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Lemari kosong, baju-baju Mas Danang sudah tidak ada. Fotonya di dinding sudah diturunkan. Mas Danang pergi, meninggalkannya sendirian. Mbak Arista ambruk di lantai teras, tubuhnya dingin. Darah masih keluar, tapi dia sudah tidak punya tenaga untuk berteriak. Hujan terus turun, membasahi tubuhnya yang tergeletak lemah. Subuh masih gelap ketika Pak Budi, tukang sayur keliling, menemukan Mbak Arista tergeletak di teras rumahnya. Tubuhnya dingin, basah kuyup,
tapi masih bernafas lemah. Dia langsung teriak minta tolong. Tidak jauh dari sana Bu Lastri yang kebetulan lewat jalan belakang menemukan Mbak Artati pingsan di pinggir selokan. Kepalanya masih berdarah, tubuhnya kaku kedinginan. Tetangga panik. Mereka telepon ambulan, tapi hanya ada satu yang datang. Akhirnya, Mbak Arista dibawa duluan ke RS Bakti Husada. Sementara Mas Ibrahim yang baru tahu langsung bawa Mbak Artati ke RS Islam dengan mobilnya sendiri. Di RS Bakti Husada, dokter bilang Mbak Arista kehilangan banyak darah. Dia selamat, tapi kondisinya aneh. Begitu sadar, dia langsung berteriak, Fatimah, Fatimah, Mama di sini. Suster mencoba menenangkan, tapi Mbak Arista terus berteriak, memanggil nama anaknya sambil menangis histeris. Matanya melotot, tangannya mencakar udara seperti sedang meraih sesuatu. Dokter jiwa dipanggil. Setelah evaluasi, mereka bilang Mbak Arista mengalami gangguan jiwa berat. Pikirannya hancur total, dia tidak bisa lagi membedakan kenyataan dan halusinasinya. Mas Ibrahim datang ke rumah sakit itu 2 hari kemudian. Dia bayar semua biaya perawatan Mbak Arista, meski tidak ada keluarganya yang datang. Perawat bilang Mas Danang sudah dihubungi berkali-kali, tapi nomornya tidak aktif. Mas Danang gak balik? Tanya Mas Ibrahim. Sudah gak ada Pak, kata tetangga. Dia pergi sejak malam kejadian, bawa semua barang. Mas Ibrahim hanya mengangguk. Dia tidak marah, hanya kasihan. Seminggu kemudian Mbak Arista dipindahkan ke rumah sakit jiwa di pinggir kota. Ditempatkan di ruang isolasi karena sering mengamuk. Setiap malam, teriakan Mbak Arista memenuhi bangsal. Aku gak sengaja, Fatimah, maafin Mama. Tapi tidak ada yang datang menjenguknya. Mas Danang sudah pergi ke Kalimantan, mulai hidup baru di sana. Dia tidak pernah kembali. Sementara itu, Mbak Artati pulih perlahan. Luka di kepalanya dijahit, tapi luka batinnya lebih dalam. Dia tidak bisa hamil lagi setelah kejadian keguguran itu. Dokter bilang rahimnya rusak permanen. Mas Ibrahim mengajak istrinya pindah. Mereka jual rumah itu dalam sebulan. Pindah ke Surabaya untuk memulai lagi dari awal. Mbak Artati setuju. Dia tidak sanggup tinggal di tempat yang penuh kenangan menyakitkan. Tetangga mulai tahu cerita sebenarnya dari rumah sakit. Perawat cerita kalau Mbak Arista sempat mengigau, mengaku dia yang tabur kacang ke kue Fatimah, mengaku dia yang pakai santet, mengaku dia yang mau bunuh Mbak Artati. Bu Lastri yang dulu ikut nyebarin gosip sekarang menyesal. Kita salah sangka selama ini. Mbak Artati gak salah apa-apa. Rumah Mbak Arista ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang berani masuk. Cat di dindingnya mengelupas, pagar berkarat, rumput liar tumbuh tinggi menutupi halaman. Anak-anak perumahan takut lewat depan rumah itu, terutama kalau malam. Mereka bilang sering dengar suara tangisan anak kecil dari dalam, tapi tak ada yang berani memastikan. Perumahan Gria Asri kembali sepi seperti dulu, tapi sekarang ada rumah kosong yang jadi pengingat. Pengingat tentang iri hati yang membunuh, tentang dendam yang menghancurkan, tentang santet yang berbalik, memangsa pelakunya sendiri. Mbak Arista masih hidup di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Kadang tenang, kadang mengamuk. Tapi setiap malam, dia selalu manggil satu nama, Fatimah. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.